Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali di channel YouTube Jimbo Berkata. Pada saat ini saya ingin memberikan kesaksian, mudah-mudahan boleh menguatkan iman kerohanian kita semua untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali yang tidak lama lagi. Saudara, saat-saat seperti ini, terutama pandemi seperti ini, kita sering memperhatikan sejarah dunia. Kita sedang memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini dan kita hubung-hubungkan dengan nubuatan. Kita sering mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan nubuatan. Oh, Sandelo sebentar lagi. Oh, Trump dan Joe Biden akan lakukan pemilihan presiden Amerika. Di masa siapa Sandelo akan berlangsung? Ataupun kita memperhatikan nanti akan ada sebuah pertemuan seluruh pemimpin-pemimpin dunia. Apakah saat itu terjadi Sandelo? Seringkali kita memperhatikan sejarah nubuatan dengan sejarah apa yang terjadi di dunia ini. Tapi itu pun yang saya sering lakukan. Sampai suatu saat seorang pendeta memberikan nasihat kepada saya untuk membuka Matius 25 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-45. Terutama di ayat yang ke-35, Matius 24 ayat 35, di situ dikatakan bagaimana ada kelompok sebelah kanan dan kelompok di sebelah kiri. Kelompok yang sebelah kanan itu ternyata dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-35. Yesus berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Ternyata saudara-saudara, ada hal yang sangat-sangat penting yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan. Dan untuk melihat, untuk menentukan seseorang itu dikatakan orang itu benar atau orang itu tidak benar, ataukah orang itu, nasib kita akan ditentukan nanti, apakah kita akan berada dalam kehidupan kekal ataukah kita akan berada dalam kebinasaan kekal, itu ditentukan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi untuk kita melakukan hal-hal yang paling hina seperti yang dilakukan kepada Yesus Kristus. Kemudian apa yang kami lakukan? Saudara, kami mempunyai anak usia 8 tahun, tuli dan autis. Sudah berbagai macam terapi sudah kami lakukan, dan sampai saat ini huruf A pun dia masih belum bisa. Saat ini dia sekolah di sekolah luar biasa di SLB Negeri 3 Denpasar, dan saat ini pun kami sedang bergumul untuk bagaimana anak kami ini untuk bisa mengerti peristiwa, untuk bisa berdikari dengan diri sendiri. Dan saat ini pun terakhir kali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami ini terakhir kali kerja tahun 2015. Jadi terakhir kali kami menerima penghasilan rutin tiap bulan itu tahun 2015. Dan kami hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Mungkin ada beberapa anggota jemaat yang mengenal kami berjualan empek-empek Jimbo, dan hanya itulah penghasilan kami. Jadi pada saat pandemi ini berlangsung, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan. Orang yang biasa mendapat penghasilan sekian juta tiap bulan, tiba-tiba corona datang ke seluruh dunia, mereka kehilangan penghasilan. Tapi puji Tuhan, dari tahun 2015 kami pun hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Bahkan seperti janda di Sarfat dahulu, kami pun selalu Tuhan penuhi kebutuhan kami.
untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Tapi kami pun terdampak dengan corona ini. Yang biasanya kami kemarin bisa ngekos dengan kos-kosan harga 750.000, tapi saat ini karena yang beli pun berkurang, maka kami pun mencari alternatif. Kami mencari kos-kosan yang harganya 2 kali di bawah harga 750.000. Saudara, pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Banyak hal yang kita mungkin sebagai orang masih Advent hari ke-7, kalau orang bertanya apa yang bisa kamu lakukan untuk pandemi ini, ada orang berkata, oh saya cukup dengan badan saya sehat, saya rajin berolahraga, saya rajin minum jus. Maka itu bisa membuktikan bahwa oh, sebagai orang Advent kita tetap sehat di masa-masa pandemi. Apa itu cukup? Seperti di dalam Matius 25 tadi, apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina, seperti yang kau lakukan kepada Tuhan Yesus. Saudara, sampai suatu saat saya melihat sebuah pemandangan di sebuah tempat. Saat ini kami tinggal di Denpasar, di Sanur. Saya lihat di sana ada tas yang berisi sembako, berisi beras, dan juga isi Indomie, hanya sebungkus. Berasnya paling 1 kilo, Indomie 1 bungkus, dan telur 2 butir. Diplastik-plastikin dan isi itu tulisan, siapa yang membutuhkan silakan ambil secukupnya. Lalu saya WA seorang sahabat, seorang tante, dia bukan Advent. Lalu saya katakan, seandainya hal ini kita bisa lakukan, sangat bermanfaat. Tanpa diduga, ternyata tante tersebut pun mentransfer uang 1 juta. Oke, Jim, tolong kamu berikan sembako dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sejak saat itu, dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni, kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir, kita boleh membagikan sampai saat ini lebih dari 400 kilo beras udah kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan mempunyai caranya yang ajaib. Saudara, ada sebuah pesan bagi mereka yang saat ini mungkin suka baper sama gereja, baper sama gembala. Kok saat corona seperti ini kami tidak pernah dilawat, atau kok saya nggak pernah ditanya kek. Sering di saat-saat pandemi seperti ini orang-orang memikirkan dirinya sendiri. Sering tidak memperhatikan, sering merasa oh, saya ini tidak diperhatikan sama jemaat, tidak diperhatikan oleh gereja. Saudara, dulu waktu kami jemaat di Ciampea, saya biasa membagikan buku sekolah sahabat. Saya bisa memilih mau dapat buku penuntun kayak mau dapat buku biasa. Tapi saat ini udah dapat buku sekolah sahabat aja sudah sangat bersyukur. Kemudian kami pun, ini juga mungkin pelajaran bagi jemaat menyaksikan kesaksian ini, kalau ada anggota ataupun ada tamu yang sering beribadah kepada gereja Anda, segera masukkan dalam sebuah grup, entah itu grup jemaat atau jangan jemaat, grup sekolah sahabat ataupun grup apapun, yang tujuannya adalah untuk tamu yang datang itu mengetahui aktivitas gereja. Jangan seperti yang kami kejadian bahwa kami pun tidak tahu ternyata ada perjamuan kudus ataupun kebaktian yang lainnya. Mungkin ini himbauan untuk jemaat yang menyaksikan kesaksian ini, karena orang Advent itu cenderung untuk eksklusif sebagai jemaat. Temenannya sama itu aja, nggak mau bergaul sama yang baru-baru, nggak mau. Kalau bukan, saya seperti pepatah, burung terbang sebangsanya. Kalau bukan sebangsanya nggak mau temenan.
kita rubah seperti itu. Kalau saudara dan saya ingin masuk kerajaan surga, rubah kebiasaan seperti itu. Kemudian saat ini kita mempunyai tugas untuk penginjilan. Seorang yang sudah berikrar untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai tugas untuk penginjilan. Apapun terjadi, mau jemaat itu memperhatikan kita ataupun tidak, kita tetap melakukan penginjilan. Jadi suatu saat bulan-bulan awal, bulan Maret, kita ingat waktu itu jemaat, ada sebuah jemaat di sini membagikan sembako, kita pun tidak kebagian. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lain. Justru kitalah yang menjadi saluran berkat, kitalah dipakai. Ada orang-orang yang mengirimkan, mentransfer uang, ini silakan beli beras, kamu sampaikan kepada orang. Rencana Tuhan yang tidak kita sangka-sangka itu terjadi kepada kami. Saudara, saat ini pun kami sedang melakukan program, ada sebuah yayasan yang mengcover Matthew, yayasan autis. Sampai dengan akhir tahun 2020 ini, setiap 2 minggu sekali kami membagikan sembako kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan mereka-mereka yang membutuhkan ini kami tidak asal bagi, ada orang lewat, ada pengemis lewat saya kasih. Enggak, kita data siapa-siapa orang-orang yang benar-benar membutuhkan, supaya itu bermanfaat bagi mereka. Saat ini pun selain bergumul dengan anak kami pun merasa bersyukur bahwa ternyata di tempat yang baru ini kami boleh berkenalan dengan tetangga kami. Dia sudah 6 tahun mengalami stroke. Dia tidak bisa berjalan, lumpuh sebelah kiri, dari tangan, kaki, tidak bisa bergerak. Dan pada awal-awal dia berkata, "Pak, kenapa saya nggak mati ya? Saya pengen mati aja." Tapi ternyata Tuhan mempunyai jawaban. Saya bilang, "Pak, mungkin Tuhan ingin Bapak kenal dengan saya." Itulah yang terjadi. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Saya nggak tahu metode untuk mengobati orang stroke. Saya googling, dan saya hanya, apa yang bisa saya lakukan untuk bapak ini? Dia punya istrinya kerja jualan di pasar dan seringkali tinggal sendirian. Bayangkan dia ditinggal sendirian tanpa HP, stroke, apa-apa sendiri, dia pakai pampers. Apa yang bisa saya lakukan? Saya lakukan hanyalah saya memberikan jus terapi dan juga makanan sehat. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Yang pasti, seperti di dalam Matius 25, apa yang bisa engkau lakukan untuk orang yang benar-benar membutuhkan, itulah yang penting bagi kita untuk kita lakukan. Semoga kesaksian yang singkat ini boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati.